Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang PT Madusari Mas, yaitu sebuah perusahaan besar yang berada di kota Surabaya yang mengalami peningkatan hutang jangka panjang yang berdampak pada kinerja keuangan secara keseluruhan. Dan perkenalkan, nama saya Aimar Harinda Pasa dengan NIM 2303102193. Dan saya Sarah Chandra Dewi dengan nama NIM 230310210218. Dan saya Muhammad Rizky Nuraziz dengan NIM 2303102122. PT Madusari Mas adalah sebuah perusahaan besar di kota Surabaya yang mengalami peningkatan hutang jangka panjang yang berdampak pada kinerja keuangan secara keseluruhan. Berikut adalah detail kasusnya. PT Madusari Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk elektronik. Perusahaan telah mengalami peningkatan kewajiban hutang jangka panjang kepada sebuah perusahaan yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Manajemen PT Madusari Mas akan melakukan analisis penggunaan dana dari hutang jangka panjang ini efisien dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan, dan analisis lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hutang jangka panjang tersebut yang akan memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Jadi hutang jangka panjang bisa memberikan modal tambahan untuk perusahaan, tetapi juga membawa risiko. PT Madusari Mas sepertinya memiliki hutang yang cukup banyak, dan apakah ini mengalami kinerja keuangan mereka? Saya melihat bahwa rasio hutang jangka panjang PT Madusari Mas itu cenderung tidak stabil selama beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, kita perlu melihat bagaimana hal ini mempengaruhi laba mereka. Apakah laba perusahaan meningkat seiring dengan pertumbuhan hutang jangka panjang? Menarik, apakah ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan terkait hutang jangka panjang ini? Mungkin kita juga harus memperhatikan biaya bunga dan struktur pembayaran hutang jangka panjang PT Madusari Mas ini, karena penting untuk melihat seberapa keberlanjutannya hutang mereka dalam jangka panjang. Benar, selain itu kita juga perlu menganalisis apakah penggunaan dana dari hutang jangka panjang ini efisien dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Jadi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa hutang jangka panjang PT Madusari Mas memberikan nilai tambah atau justru menjadi beban bagi perusahaan? Saya rasa dengan hutang jangka panjang yang dikelola dengan baik, PT Madusari Mas dapat memperluas operasi dan memperoleh laba yang lebih tinggi. Namun kita harus tetap waspada terhadap risiko yang terkait. Setuju, analisis lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hutang jangka panjang ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Baiklah, mari kita teliti lebih lanjut dan melihat data lebih mendalam untuk mengonfirmasi pengaruh hutang jangka panjang pada laba PT Madusari Mas. Hutang jangka panjang bisa menjadi instrumen penting untuk mendukung ekspansi perusahaan, tetapi juga membawa risiko tertentu. Bagaimana sebenarnya posisi hutang jangka panjang PT Madusari Mas saat ini? Menurut data yang saya lihat, rasio hutang jangka panjang PT Madusari Mas dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, terutama sejak mereka melakukan investasi besar dalam pengembangan pabrik baru. Namun, hal ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan mereka. Tentu saja, peningkatan hutang jangka panjang bisa menjadi sinyal positif jika digunakan untuk investasi yang produktif. Bagaimana menurutmu? Saya setuju, namun kita perlu melihat bagaimana hutang jangka panjang tersebut mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Apakah laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan hutang? Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu biaya bunga atas hutang jangka panjang. Apakah PT Madusari Mas mampu mengelola beban bunga ini dengan baik? Tentu, biaya bunga bisa menjadi beban yang signifikan tergantung pada tingkat suku bunga dan struktur pembayaran hutang. Apakah kita memiliki data lebih lanjut mengenai hal ini? Saya akan mencarinya. Selain itu, kita juga harus melihat seberapa fleksibel PT Madusari Mas dalam menghadapi perubahan kondisi di pasar, terutama terkait kewajiban hutang jangka panjang. Setuju, kemampuan perusahaan dalam mengelola hutang jangka panjang dengan bijaksana akan sangat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.
Baiklah, mari kita kumpulkan lebih banyak informasi dan data untuk melanjutkan analisis ini. Saya rasa akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk membantu memahami pengaruh utang jangka panjang pada PT Madusari Mas. Tentu saya akan mencari informasi lebih lanjut tentang kinerja keuangan terkini perusahaan. Terima kasih teman-teman atas diskusi ini. Setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Baik, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang PT Madusari Mas. Bagaimana perusahaan Madusari Mas dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Yang pertama, kita bisa meminta bantuan supplier. Yang kedua, yang mempekerjakan personil. Ketiga, membeli perangkat lunak. Empat, mengatur waktu. Dan yang terakhir yaitu bisa memantau tingkat inventaris. Yang kedua yaitu ada pertanyaan tentang apa strategi yang dapat digunakan perusahaan PT Madusari Mas untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual. Jawabannya adalah mengoptimalkan jumlah pesanan. Cara lain untuk mengurangi biaya penyimpanan persediaan adalah dengan mengoptimalkan jumlah barang yang dipesan dari pemasok. Dengan memesan persediaan dalam jumlah yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penyimpanan kelebihan persediaan dan meminimalkan resiko kehabisan stok. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet? Jawabannya, caranya antara lain dengan mengurangi tingkat inventory, meningkatkan penagihan utang juga dengan memperpanjang tenor pembayaran tagihan. Langkah-langkah itu dapat membantu bisnis Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang, menekan biaya dan membantu menciptakan likuiditas yang memadai. Nomor 4, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Madusari Mas juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier? Dengan adanya persediaan, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan internal maupun eksternal tanpa tergantung pada supplier. Dalam hal ini, perencanaan untuk persediaan sangat diperlukan agar tidak terjadi permasalahan yang disebabkan kuantitas dan waktu penyimpanannya. Yang terakhir yaitu nomor 5. Bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Yaitu jawabannya yang pertama adalah melakukan forecasting, yang kedua melakukan stok opnam, dan yang ketiga membuat daftar dan stok barang. Jadi sekian diskusi serta jawaban dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.